Edwin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang selalu membawa kalian ke cerita-cerita horor yang mungkin saja pernah bahkan akan kalian alami sendiri. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan seorang pemuda yang selalu mendapatkan teror dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Jamal, seorang pemuda dari sebuah perkampungan yang cukup angker, yaitu Kampung Bukit Kemiri. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, saya sarankan untuk masuk dulu ke cerita sebelumnya, supaya kalian paham alur ceritanya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja lanjutkan cerita pengalaman Jamal di Kampung Bukit Kemiri. Siapkan mental kalian untuk masuk ke ceritanya. Seiring berjalannya waktu, hari itu adalah hari Sabtu. Jamal terbangun dari tidurnya, diselimuti rasa dingin, terhampas oleh tiupan alam Kampung Bukit Kemiri. Jamal berjalan menuju kamar mandi. Dia bergegas mandi. Walaupun pagi itu, rasa dingin sangat dalam menusuk tubuh, tapi Jamal tetap menjalani aktivitasnya dengan penuh harapan kalau hari ini akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Selesai mandi, Jamal langsung mengambil air wudhu. Dia berjalan menuju kamar, mengenakan celana seragam sekolahnya, dilapisi oleh sarung yang bersih dengan kopiah di kepalanya. Ya, dia hendak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Lanjut Jamal menunaikan sholat subuh. Selesai sholat, Jamal bergegas menyiapkan keperluan-keperluan sekolahnya. Setelah semuanya siap, Jamal menuju ke kamar makan untuk sarapan. Lalu dia pun pergi ke sekolah bersama teman-temannya yang lain. Di sekolah, Jamal melakukan aktivitasnya seperti biasa, kegiatan belajar mengajar, bermain bersama teman-teman kelasnya. Hingga tiba waktunya, bel pulang pun berbunyi. Tapi, karena itu hari Sabtu, Jamal pun langsung bergegas mengganti seragamnya dengan seragam ekstrakurikuler yang dia ikuti. Pelatihan ekskul berjalan dengan lancar. Saat semuanya selesai, sebelum anggota ekskul pulang, ada sebuah pengumuman yang disampaikan oleh guru ekskulnya Jamal, bahwa nanti malam akan diadakan pelantikan yang mewajibkan semua anggota ekskul itu harus menginap di sekolah. Akhirnya Jamal pun pulang untuk menyiapkan keperluan-keperluan yang dibutuhkan untuk mengikuti pelantikan tersebut. Singkat waktu, setelah Jamal sampai di rumah dan menyiapkan segalanya, Jamal pun berpamitan kepada orang tuanya. Lalu Jamal berjalan sendirian, karena di kampungnya Jamal, hanya Jamal seorang yang mengikuti ekskul tersebut. Di sekitaran jam 5 sore, Jamal sampai di sekolah. Banyak teman-teman Jamal yang sudah sampai lebih dulu ke sekolah untuk mengikuti pelatihan. Jamal menyapa teman-temannya sembari menuju ruangan kelas yang sudah dikosongkan untuk tempat tidur semua anggota ekskul laki-laki. Datang menjelang waktu maghrib, Jamal hendak pergi ke warung karena ada sesuatu yang harus dia beli. Jarak warung yang lumayan jauh mengharuskan Jamal sedikit agak lama di perjalanan. Sesampainya Jamal di warung,
bertepatan dengan berkumandangnya azan maghrib. Setelah Jamal kembali ke sekolah, ternyata anggota ekskul yang lain sudah berada di musola untuk mengikuti sholat maghrib berjamaah. Melihat hal tersebut, Jamal bergegas menuju ruangan kelas, tempat tasnya disimpan untuk mengambil sarung. Saat itu, ruangan tersebut sangat sepi, suasana maghrib yang mencekam, dengan keadaan yang mendekati gelap, menambah suasana semakin mengerikan. Dengan terpaksa, Jamal menuju ke pojokan kelas untuk mengambil sarung dari tasnya. Akan tetapi, di saat Jamal membuka tas, sekilas dari arah samping, Jamal seperti melihat siluet putih melintas. Spontan, Jamal langsung menengok. Ternyata, sosok yang melintas itu berhenti di pintu keluar kelas. Sosoknya berdiri dengan kain lusuh yang membungkus badannya, disertai ikatan di kepala. Ya, itu adalah sosok Potong. Wajahnya yang hitam seperti hangus terbakar, dengan mata hitam yang seperti tidak berujung. Sosok itu berdiri menghadap tepat ke arah Jamal. Jamal terpaku, tidak bisa menggerakkan badannya. Ingin rasanya mulut Jamal berteriak, tapi seperti ada sesuatu yang menghalanginya. Dengan susah payah, akhirnya Jamal bisa menggerakkan badannya, sembari mengucapkan istighfar. Bersamaan dengan hal tersebut, sosok pocong itu menghilang. Lalu Jamal bergegas pergi dengan berlari. Sosok mengerikan itu masih terlihat jelas di bayangannya Jamal. Suasana lorong-lorong kelas yang gelap. Jamal terus berlari menuju musola, hingga sampailah Jamal ke musola, dan Jamal melihat teman-teman Jamal yang lain sudah melakukan sholat berjamaah. Kemudian Jamal bergegas mengambil air wudhu dan masuk ke musola, mengisi saf yang masih kosong. Dengan mengucapkan takbir, Jamal mulai melaksanakan kewajibannya selaku seorang muslim. Singkat waktu, malam semakin larut. Selesai menunaikan sholat isya, Jamal dan anggota ekskul yang lain dikumpulkan di sebuah lapangan basket untuk mendengarkan arahan-arahan dari semua kegiatan yang akan mereka laksanakan dari anggota senior. Ternyata, di malam itu adalah kegiatan jurit malam dengan rute yang lumayan panjang, dan kegiatan jurit malam itu akan dilaksanakan tepat pukul 10 malam. Setelah menyampaikan semua arahan, senior memerintahkan semua anggotanya untuk kembali ke ruangan masing-masing untuk menyiapkan semua kebutuhan yang harus mereka siapkan. Singkat waktu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Semua anggota diwajibkan berkumpul di lapangan basket. Semua anggota dibagi menjadi beberapa kelompok, dan kelompok Jamal mendapat giliran keempat. Setelah semua kelompok berkumpul di lapangan basket, para senior mulai memberangkatkan semua kelompok satu persatu. Sampai tiba akhirnya, kelompok Jamal diberangkatkan. Jamal dan teman-teman kelompoknya mulai berjalan menyusuri rute yang sudah ditentukan. Diawali dengan jalanan beraspal, lalu masuk ke pedesaan. Setelah mendapatkan berbagai materi di berbagai pos dari para senior, kemudian sampailah mereka di area pekuburan umum. Di sana Jamal mulai merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Bukan karena suasana pekuburan yang gelap dan sepi, tapi di sana Jamal seperti melihat siluet putih sedang bertengger di atas pohon besar yang ada di area pekuburan tersebut. Dalam hati Jamal berkata,
Itu pasti bukan bagian dari kegiatan ini. Lalu sosok apa itu? Jamal bersama teman-teman kelompoknya yang lain terus berjalan menyusuri area pekuburan. Dan tak lama kemudian, setelah mereka semakin masuk ke dalam, Jamal kembali melihat ke arah pohon yang tadi. Dan benar saja, sosok wanita dengan gaun putih lusuh sedang menatap ke arah Jamal dan kelompoknya. Terlihat jelas wajah dari sosok tersebut. Mata yang merah, dengan kulit wajah berlumur darah yang tidak beraturan. Dengan tatapan kosong, sosok itu menyeringai tersenyum dengan senyuman yang mengerikan. Jamal langsung menundukkan kepalanya, berusaha untuk tidak menghiraukan sosok tersebut, sambil berkata, "Jalannya dipercepat, bro, biar cepat sampai ke pos berikutnya." Mereka pun mempercepat langkah, seperti paham dengan maksud dari perkataan Jamal. Ketika Jamal dan teman-temannya hampir sampai di ujung area pekuburan, tiba-tiba mereka mendengar suara. Suara tertawa wanita yang sangat mengerikan, dengan nada yang sudah tidak asing lagi di telinga mereka. Ya, mereka mendengar suara kuntilanak, seperti menertawakan mereka yang ketakutan. Mereka lari terbirit-birit. Sampailah mereka di pos berikutnya. Senior yang berjaga di pos tersebut bertanya, "Kalian kenapa? Apa yang kalian lihat?" "Tidak, Kak, kami tidak melihat apa-apa," kata Anton, salah satu teman Jamal dari kelompoknya. Dengan penuh keheranan, senior itu pun memulai memberikan materi dan sedikit pertanyaan kepada Jamal dan kelompoknya. Singkat waktu, setelah kegiatan jurit malam selesai, semua anggota diarahkan ke ruangan kelas untuk tidur dan mempersiapkan diri untuk kegiatan esok hari. Saat itu, Jamal tidak bisa tidur. Dia teringat dengan kejadian yang sudah meneror pada dirinya waktu maghrib tadi, dan kejadian yang baru saja menimpa Jamal dan teman-temannya saat di area pekuburan. Dalam benak Jamal berkata, "Kenapa mereka selalu menggangguku? Apa yang salah pada diriku?" Jamal merenung sambil berusaha untuk melupakan apa yang telah dia alami malam ini. Dan akhirnya, Jamal pun bisa menutup mata. Dia pun tertidur. "Bangun, siap-siap berjamaah subuh. Ayo bangun," kata salah seorang senior dengan nada yang cukup keras. Jamal terbangun, dia melihat teman-temannya yang lain. Sebagian dari mereka, ada yang ikut terbangun, dan ada juga yang masih tertidur pulas, seolah tidak mendengar teriakan dari senior barusan. Pagi itu Jamal malas untuk mandi, karena suasana yang sangat dingin. Dia hanya membasuh muka, menggosok gigi, dan membasahi rambutnya dengan sedikit air. Setelah itu, Jamal mengambil air wudhu, kemudian bergegas menuju ruangan untuk mengambil sarung dan kopiah untuk dia pakai saat berjamaah subuh nanti. Hari semakin siang, selesai berjamaah subuh, senior memerintahkan semua anggota untuk berolahraga, lalu sarapan, kemudian beristirahat untuk menunggu kegiatan yang akan mereka laksanakan siang nanti. Hari itu, semua kegiatan berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan. Singkat waktu, setelah semua kegiatan selesai, Jamal dan teman-temannya dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, Jamal langsung menuju ke kamar untuk tidur dan memulihkan tenaga
yang sudah terkuras di acara pelantikan yang baru saja dia ikuti. "Man, bangun nak, ini udah sore, kamu belum sholat asar." Ibunya membangunkan Jamal dengan penuh hati-hati dan penuh kasih sayang. Jamal pun terbangun, dia bergegas bangun dan beranjak pergi menuju kamar mandi. Dia mengambil air wudhu, lalu menunaikan sholat asar. Selesai sholat asar, Jamal langsung pergi ke ruang makan untuk mengambil makan. Setelah itu, Jamal bergegas pergi ke halaman depan rumah. Terlihat Ardi, adiknya Jamal, sedang asik bermain dengan teman-temannya. Tidak terasa, waktu semakin larut. Terlihat Ardi dan teman-temannya bubar menuju rumahnya masing-masing. "Assalamualaikum." Ardi mengucapkan salam sambil mengulurkan tangannya ke arah Ardi untuk mengajak salaman. "Kakak datang jam berapa?" kata Ardi sambil kelelahan sehabis main dengan teman-temannya. "Tadi siang tapi kakak langsung tidur, ngantuk banget," jawab Ardi sambil tersenyum. "Ya udah, Ardi mandi dulu ya," kata Ardi sambil berlari masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, azan maghrib berkumandang. Ardi masuk ke dalam rumah, mengambil wudhu, lalu menunaikan sholat maghrib. Singkat waktu, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Selesai sholat isya, Jamal izin keluar kepada ibunya untuk main ke rumah temannya. "Bu, Jamal main ke rumah Kurnia ya?" "Iya Mal, tapi pulangnya jangan malam-malam, besok kamu sekolah," jawab ibunya Jamal sambil membuka mukena yang selesai beliau gunakan sholat isya. "Iya Bu," jawab Jamal sambil meyakinkan ibunya. Jamal pun keluar rumah menuju ke rumahnya Kurnia. Sesampainya di rumah Kurnia, sambil berteriak, Jamal memanggil Kurnia. Kurnia pun keluar rumah, menghampiri Jamal yang sudah berdiri di depan rumahnya. Mereka berbincang, bercanda dan bergurau. Tapi waktu terasa begitu cepat. Tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. "Pulanglah, besok sekolah, takut kesiangan," kata Jamal sambil beranjak dari duduknya. "Iya kan, besok kita lanjut lagi obrolannya," jawab Kurnia sambil berjalan menuju ke dalam rumah. Jamal pun pulang, dia sendirian, tanpa ada seorang pun yang terlihat malam itu. Tiba-tiba, Jamal mendengar sepasang kucing seperti sedang berkelahi. Dan benar saja, ada 2 ekor kucing datang dari arah kebun. Jamal berusaha untuk melerai perkelahian 2 kucing tersebut. Akhirnya Jamal berhasil mengusirnya. 1 kucing berlari. Akan tetapi, 1 kucing yang satunya malah menatap tajam ke arah Jamal. Jamal berusaha untuk mengusir kucing itu. Tapi kucing itu tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Dan tiba-tiba, tubuh kucing itu semakin membesar. Perlahan tapi pasti, ukuran tubuh kucing itu semakin membesar. Jamal ketakutan melihat fenomena tersebut. Jarak yang hanya 3 meteran, tubuh Jamal bergetar ketakutan. Dia langsung lari dari tempat itu menuju ke rumahnya. Jamal masuk ke dalam, mengunci pintu. Lalu, rasa penasaran Jamal mengalahkan rasa takutnya. Akhirnya Jamal mengintip dari balik jendela untuk melihat
Sosok apa yang barusan dia lihat? Terlihat jelas, masih dengan perawakan kucing sebelumnya. Yang bikin Jamal merinding, sekarang ukuran kucing tersebut sudah setara dengan ukuran kambing dewasa pada umumnya. Kucing itu menengok ke arah Jamal, seolah dia sadar bahwa Jamal sedang mengintip dari balik jendela. Jamal langsung pergi ke kamar, mengunci pintu, dan melihat kunci jendela untuk memastikan bahwa jendela kamarnya sudah terkunci. Teror kampung Bukit Kemiri belum selesai. Masih banyak pengalaman Jamal dan teman-temannya. Oleh karena itu, cerita masih panjang. Pantengin terus channelnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel Sobat Horor 02. Nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton. See you next video.